karet. Kemarin sampai sini, ya kan? Yang biji monokotil. Hari ini kita akan lanjut ke perkecambahan. First thing first, where is my pen? Sorry ya. Dia nggak nyambung. Mantap, kenapa sih? Astagfirullah. Bentar. Nah, perkecambahan kalau mau perkecambahan itu adalah suatu proses di mana dia memunculkan bagian-bagian dari dalam embrio ke luar. Jadi pertumbuhan dan perkembangan embrio itu dinamakan sebagai perkecambahan. Ya, tandanya apa nih? Dia tumbuh dari dalam embrio kemudian dia keluar. Tandanya adalah munculnya tumbuhan kecil dari dalam biji. Maksudnya itu adalah dia kelihatan ada bagian akar, dia kelihatan ada bagian batang yang masih muda banget, yang masih tipis banget diameternya. Dia kelihatan udah mulai muncul, oh itu akan jadi daun. Kalian akan tahu yang mana yang jadi daun. Tapi selama dia baru muncul sedikit-sedikit, nah itu udah bisa disebut sebagai proses berkecambah. Jadi kalau misalkan minggu lalu aku ngasih contoh, ibu kalian mau bikin bubur kacang hijau, kemudian kalian disuruh merendam kacang hijaunya. Kadang perendaman kacang hijaunya itu bukan cuma 10 menit, 20 menit untuk menghasilkan bubur yang empuk gitu ya, tapi agak lama. Dan dalam proses perendamannya itu nanti akan keluar tuh si epikotilnya atau calon radikulanya. Ketika sudah muncul calon tumbuhan atau sudah muncul kayak kelihatan, oh keluar kayak calon akarnya, walaupun dia masih bentuk warna putih, masih bentuk kayak cabang kecil banget, setiap kali udah mulai muncul tumbuhan di kecil atau setiap kali dia muncul bagian hipokotil ataupun epikotil dari dalam biji, maka namanya dia sudah mengalami proses perkecambahan. Kalau misalkan kalian suka makan toge, toge itu sebenarnya kecambah karena dia dimunculkan dari. Lalu, ada dua tipe perkecambahan, hipogeal dan epigeal. Sebelum kita mengetahui apa perbedaan hipogeal dan epigeal, perkecambahan hipogeal itu terjadi pada kacang kapri dan jagung. Perkecambahan epigeal terjadi pada kacang hijau dan tumbuhan jarak atau kester. Nah, sekarang aku mau menunjukkan ke kalian, ada gambar. Let's say ini bagian satu. Perhatikan masing-masing bagian, lalu bandingkan antara bagian yang satu sama bagian yang dua, perbedaannya apa. Buki kasih waktu jeda 1 menit 60 detik ya, jangan lama-lama. Lihat, perhatikan gambarnya 1, 2, kemudian temukan perbedaannya apa. Kita kayak ini, kayak selang-seling gitu. Temukan perbedaan pada gambar. Jadi nggak terlalu aku mulu yang ngomong. Ya, 1 menit, silakan. Nah, yuk, siapa yang mau ngomong pertama? Apa yang bisa ditemukan perbedaannya antara bagian satu
dan bagian 2. Anyone? Adakah? Kalau saya itu yang di gambar yang kedua itu cotyledonnya itu berapa ya? Jadi gemuk banget atau ngumpul banget di bawah. Kalau misalnya yang di gambar 1 itu, sedangkan cotyledonnya itu saya kurang tahu apa itu, jadi kayaknya kelihatannya kayak daun, tapi intinya dia tidak sengumpul gambar yang kedua. Kalau dari Oke. Nice, Sekar. Thank you. Ada lagi menambahkan? Letak cotyledonnya. Kenapa dia tidak muncul? Wait. Oh, Azza. Kenapa, Za? Letak cotyledonnya bukan. Letak cotyledonnya, posisinya ada yang gimana sama gimana? Di atas tanah sama di bawah tanah. Oke. Nggak kelihatan tanah padahal di gambar. Oke, nggak apa-apa. Kayak deket sama akar banget. Yes. Next time kalau misalkan nggak apa-apa. Oke, terima kasih Azza. Nah, epigel perkecambahan, emergence itu artinya perkecambahan, itu ada 2 tipe ya. Ada yang di bagian 1, ada yang di bagian 2. Apa perbedaannya? Perbedaannya bisa kita lihat pertama, kalau mau cari yang sama, kalau mau cari persamaannya, mereka sama-sama punya bagian yang sama. Ada radikula, akar muda, ada daun, ada batang muda pula, walaupun yang batang muda nggak dikasih. Mereka pun sama-sama punya kotiledon. Jadi ketiga bagian ini sebenarnya mereka sama-sama punya. Tapi kemudian ketika dibandingkan, wait, daunnya sama posisinya di atas. Radikula atau akar mudanya sama-sama ada pada bagian bawah. Tapi kemudian ternyata kelihatan nih, oh kotiledonnya berbeda ternyata. Berbeda dalam hal bukan berarti yang satu ada, yang satu nggak ada. Dua-duanya ada kotiledonnya. Tapi yang pada bagian 1, yang pada bagian 2, kotiledonnya itu tetap dalam bentuk yang menggembung. Tetap dia dalam bentuk yang agak membulat. Lalu kalau misalkan mau dibandingkan pula, kotiledon yang ada pada area 1 itu dia posisinya lebih ke atas dibanding kotiledon yang ada pada bagian 2. Nah, perkecambahan ini tipe yang 1 sama 2 ini kalau mau dibikin skema, jadi ada 2 tipe perkecambahan, epigeal and hipogeal. Epigeal dan hipogeal. Perbedaannya apa? Perbedaannya perhatikan posisi kotiledon. Pada bagian 1, ini bagian 2. Pada bagian 1, kotiledonnya itu dia ada di bagian atas. Kalau pada bagian bawah, kotiledonnya itu ada bagian bawah. Pada bagian 2, kotiledonnya ada pada bagian bawah. Ya, ini sama sebenarnya kayak gambar yang sebelumnya, cuman ini dibikin menurut bagian-bagian yang skematis, jadi bukan gambar tumbuhannya, tapi gambar bagian-bagiannya aja. Hipokotil, epikotil sama. Perbedaannya hanya kotiledonnya, apakah dia ada di sebelah atas atau adanya di sebelah. Aku mau bikin ilustrasi. Aku mau bikin gambar yang kira-kira menjelaskan bagian-bagiannya. Contoh, let's say ini ada biji. Kemudian ini juga ada biji yang sama, maksudnya dari tumbuhan yang berbeda, tapi maksudnya sama-sama kotiledon, sama-sama biji. Ya, lalu dari dalam biji itu kan nanti dia akan keluar nih, akan keluar bagian yang akan jadi epikotil sama yang akan jadi hipokotil, gitu kan ya, kira-kira. Kemudian yang ini pun sama, akan jadi epikotil keluar ke atas, sama ini akan jadi hipokotil. Nah, ingat, Bu Kiki pernah bilang minggu lalu pada saat pertemuan kita pertama kali, epikotil dan hipokotil itu dia akan ditambahin jumlah selnya.
Bisa tumbuh? Yes, dia bisa tumbuh. How come? Karena ada pembelahan sel. Kenapa bisa ada pembelahan sel? Dia punya energi. Dari mana energinya? Dapat dari cadangan makanan. Sampai situ konsepnya sama. Semua biji, monokotil, dikotil, mau yang hipogel, epigel, sama semua. Bahwa pada dasarnya epikotil dan hipokotil, aku catat di sini biar kalian bisa nyamain. Epikotil epikotil, hipokotil. Ini dia akan bukan gimana bahasanya? Menambah jumlah sel untuk bertumbuh tambah panjang. Ya, jadi no matter dia jenis biji apa, selama dia bisa berkecambah, bisa nambah panjang, nambah ukuran selnya, nambah tingginya. Jadi secara pertambahan sentimeter pasti akan ada pertambahan sentimeter pada masing-masing bagian epikotil dan hipokotil. Nah, permasalahannya, perbedaannya, ada satu hal yang ternyata akan berbeda. Walaupun mereka sama-sama punya epikotil dan hipokotil, akan ada hal yang menentukan mana yang akan tumbuh. Jadi antara epikotil dengan hipokotil nih, antara ini sama ini, itu kadang kecepatan pertumbuhannya nggak sama cepat. Kadang kecepatan pembelahan selnya nggak sama cepat. Jadi sometimes itu mereka nggak bareng tumbuhnya. Epikotil numbuh, hipokotil numbuh. Tapi ternyata di antara keduanya, yang epikotil lebih cepat pembelahan selnya. Ada juga beberapa jenis biji tertentu banyak nambah selnya. Maka akan ada dua tipe perkecambahan. Yang kayak gimana? Yang hipokotilnya numbuh duluan, banyak gitu, sama yang epikotilnya yang numbuh cepat. Nah, sama-sama keluar sih, tapi ada yang epikotilnya tumbuh lebih cepat, ada yang hipokotilnya yang tumbuh lebih cepat. Nah, sekarang let's say ini yang A, misalkan itu dia pertumbuhannya didominasi sama pertambahan sel pada hipokotil. Ya, jadi yang bawah ini hipokotil nih. Hipokotil lebih cepat. Yang A, yang ini juga tetap dia punya bagian epikotil. Sekarang bayangkan, kita berandai-andai kalau misalkan jumlah yang pertambahan selnya lebih cepat kotiledonnya. Kira-kira akan kayak gimana? Kotiledonnya di atas tanah. Kotiledonnya akan kedorong. Kedorongnya kemana? Kedorongnya akan kedorong ke atas. Kenapa? Karena dia akan terus bertambah panjang nih bagian si hipokotilnya terus gitu ya. Si bagian kotiledonnya mau nggak mau dia akan kedorong ke atas. Sementara kalau misalkan yang epikotilnya yang lebih cepat, atas ini hipokotil bagian bawah, gitu ya. Nih kayak gini. Kalau yang duluan tumbuh, duluan panjang, duluan nambah tinggi itu adalah yang epikotil, maka si kotiledonnya nggak akan ketarik ke atas. Karena dia akan terus manjangin lagi, manjangin lagi, manjangin lagi, manjangin lagi, sampai dia mengeluarkan batang, daun pertama, kemudian menambah jumlah daun, udah. Nah, kalau misalkan kayak gini, maka menjadi perkecambahan epigel dan hipogel. Kenapa? Karena ada perbedaan kecepatan pertumbuhan antara epikotil dan hipokotil. Semoga aku ngomongnya nggak terlalu cepat. Ada perbedaan kecepatan pertumbuhan antara epikotil dan hipokotil.
Kalau misalkan ya kita recap di sini, kalau misalnya yang memanjang lebih cepat, efeknya adalah kotiledon terangkat. Kotiledon terangkat ke atas tanah. Yang perbedaannya, sedangkan kalau epikotil yang memanjang lebih cepat, yang tumbuh lebih cepat, yang nambah tinggi lebih cepat, itu maka kotiledonnya dia stay dalam tanah. Kotil nih dari bawah dia ngedorong ke atas, kotiledonnya yang tadinya di dalam tanah kemudian dia pelan-pelan keangkat, kedorong dari bawah, maka dia akan menyebabkan tipe perkecambahan yang namanya epigeial. Epigeial itu artinya kotiledonnya ada di atas permukaan. Remember? Ingat, Bu Kiki pernah bilang, hipo artinya di bawah permukaan. Kalau yang ini epikotilnya memanjang lebih cepat, sehingga kotiledonnya tetap stay dalam tanah, tetap ada di dalam bawah permukaan tanah, maka dia akan jadi tipe perkecambahan hipogeial. Jadi, supaya gampang nih, kalian nggak ketukar hipo, epi, hipo, ingat aja, kalau yang hipokotilnya dominan, jadi epigeial. Kalau yang epikotilnya dominan, jadi pada dasarnya antara perkecambahan epigeial sama hipogeial itu fisiologi perkecambahannya sama. Mereka sama-sama akan membutuhkan proses penambahan jumlah sel. Mereka sama-sama akan membutuhkan awal untuk pemicu terjadinya perkecambahan sama. Mereka akan sama-sama butuh energi. Mereka akan sama-sama butuh hormon untuk pertumbuhan. Bedanya adalah mana bagi that's it. Perbedaan antara tipe epigeial dan hipogeial terletak pada which one, mana yang lebih cepat, apakah hipo ataukah epikotil. Ya, sampai sini masih bisa diikutin? Ada yang belum jelas silakan tanya sebelum aku berlanjut ke slide berikutnya tentang prosesnya, gimana bisa dia keluar hipoepinya. Silakan tanya kalau ada yang mau tanya. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, Bu Kiki balik ke sini. Ya. Aku kembali ke mana ya? Tadi ini. Nah, lihat di sini. Berarti ketika tadi udah dijelaskan, oh alah iya, sekarang kalian bandingin nih. Ini yang lebih panjang. Kenapa hipokotil bukannya kalau misalkan dia di atas epikotil? Ketika kalian bingung menentukan apakah ini, kenapa ini bukan disebut sebagai epikotil, lihat posisi kotiledonnya. Kotiledon. Kemudian ini kotiledon. Bagian cabang yang ada di bawah kotiledon itu namanya adalah hipokotil. Bagian atau cabang yang ada di sebelah atas kotiledon namanya adalah epikotil. Jadi jangan bingung kalau misalkan sama-sama hijau, sama-sama di atas permukaan tanah, kenapa yang satu namanya hipokotil, yang satu namanya epikotil? Lihat posisi kotiledonnya. Ya. Lalu lihat nih, ada beberapa contoh tumbuhan
Ada A, B, dan C. Yang A, kacang tanah biasa. Lihat ketika masih dalam bentuk biji, yang ini dia belum keluar sama sekali radikulanya, plumulanya, epikotilnya belum terlihat. Lalu dia mulai mengeluarkan hipokotil, di ujungnya ada radikula, kemudian dia tumbuh, ini mulai muncul plumulanya, ya kan? Ketika dia tumbuh, lihat. Ini daun nih, foliage leaves-nya, ini dia akan tumbuh dari bagian munculnya dari mana? Hipokotil atau epikotil? Epikotil, Bu. Epikotil, nice. Ini dia akan muncul dari epikotil. Kemudian ini bagian yang ada di sini nih, yang kayak ngelengkung, apakah ini apakah ini epikotil atau hipokotil? Ini apa? Hipokotil ya, Bu? Hipokotil. Kenapa disebutnya hipokotil? Dia ada di bawah kotiledon. Sekarang bandingkan antara yang epikotil udah jadi plumula, udah jadi daun pertama, sama sama hipokotil. Mana yang lebih panjang? Hipokotilnya lebih panjang, maka dia bisa mendorong kotiledonnya ke atas. Maka lihat nih, si kotiledonnya posisinya ada di atas permukaan tanah. Ini cerita tanahnya nih yang garis halus warna coklat. Ya, berarti gambar yang A, epigea. Kenapa? Karena hipokotilnya lebih panjang. Ya, yang B, lihat ada biji, kemudian dia mengeluarkan hipokotilnya, kemudian dia mengeluarkan epikotilnya. Lalu kalian lihat, olah antara ini hipokotil sama epikotilnya itu ternyata lebih panjang epikotil, maka dia nggak akan bisa ngedorong si kotiledonnya ke atas. Kotiledonnya tetap ada dalam tanah, dia tetap stay di dalam tanah. Maka ini nama perkecambahannya adalah hipogea. Yang C berarti apa? Lihat aja posisi kotiledonnya, atas, bawah. Yang C berarti apa? Hipogeal ya. Karena kotiledonnya tetap ada di dalam tanah. Ini contohnya jagung. Ya. Ini berarti epigeal. Kalau masih bingung kenapa tiba-tiba ini epigeal, orang sama-sama aja antara yang atas sama yang bawah. Lihat posisi kotiledonnya. Posisi kotiledonnya udah ada di atas permukaan tanah, ya. Kemudian kalau yang ini tanpa lihat aja posisi kotiledonnya. Oh, kotiledonnya pada dalam tanah nih warna kuning-kuning. Berarti ini tipe perkecambahannya adalah hipogeal. Kalau yang tadi epigeal. Jelas ya, perkecambahan epigeal, hipogeal. Lihat, perhatikan posisi kotiledonnya. Apakah posisi kotiledonnya ada di atas tanah? Lah kok bisa beda? Ada yang di atas, ada yang di bawah. Perbedaan ada yang keangkat ke atas sama yang ada tetap di dalam tanah itu diakibatkan oleh perbedaan kecepatan pertumbuhan antara epikotil dan hipokotil. Yang hipokotilnya tumbuh lebih cepat, jadinya ke atas, epigeal. Yang epikotilnya tumbuh lebih cepat, dia akan meninggalkan kotiledonnya tetap dalam tanah, maka jadinya hipogeal. Sampai sini sebelum ke Bu Kiki ke fisiologi perkecambahan, ada yang ingin ditanya, monggo silahkan. Nggak ada? Oke. Ini kan kalian sudah dapat filenya nih.
fisiologi perkecambahan. Jadi aku langsung nerangin pakai gambar ya, karena kalau misalkan pakai tulisan kelihatannya agak membingungkan. Nanti kalian cuma tinggal nambahin aja di file yang udah kalian download minggu lalu. Akan share baru ini. Oke. Sekarang di layar kalian yang terlihat apa? Di layar kalian yang terlihat apa? Barley seed germination, Bu. Ya, benar, barley seed germination. Kita akan berbicara mengenai bagaimana ternyata hipokotilnya bisa juga bisa ikut keluar dari dalam biji. Orang posisinya itu dia awalnya ada di dalam biji. Ya kan? Iya sih, kemarin kita udah sempat menyebut-nyebut, lah kan ada energi, Bu, dari cadangan makanan, lah kan ada pembelahan sel, Bu, lah kan ada penambahan jumlah sel juga. Ya, itu basic konsepnya. Tapi bagaimana prosesnya, bagaimana bisa dia kemudian mengeluarkan hipokotil, jadi radikula, kemudian epikotilnya keluar, kemudian di ujungnya ada plumula. Dari sini prosesnya. Pertama, misalkan ini ada gambar atau ini ada struktur suatu biji. Berdasarkan gambarnya, kira-kira kalian bisa nentuin ini monokotil atau dikotil? Monokotil, Bu. Monokotil. How come? Taunya dari mana? Endosperm ya. Kotiledonnya cuma satu. Kotiledonnya cuma satu, benar. Kemudian dilihat dari endospermnya, dia punya endosperm terpisah dari kotiledon. Berarti nama bijinya is it exalbuminous atau albuminous? Albuminous, Bu. Albuminous, benar ya, sama. Oke, misalkan ada contoh biji monokotil, contoh doang. Ini bisa terjadi pada biji monokotil dan dikotil. Kebetulan aku pakainya monokotil doang ya, Bu. Berarti kalau dikotil gimana? Sama, cuman ini contoh saja. Ada pada bagian biji, ya, bagian-bagian yang keterangannya adalah endosperm. Endosperm itu cadangan makanan yang terpisah. Lalu ada kotiledonnya, kemudian ada epikotil dan ada radikal yang dia tumbuh dari hipokotil. Ini semua masih dalam satu bagian yang sama nih, dalam bagian biji. Jadi belum keluar, bentuknya masih biji. Pertama kali harus terjadi ketika suatu biji akan mengalami proses perkecambahan. Ups, sorry, salah. Aku mestinya gesernya ke sini. Oke. Nah, ini pertama, dia harus terjadi memasukkan air ke dalam biji. Lihat proses ya ini. Air kemana? Dia mesti masuk ke dalam biji. Proses masuknya air ke dalam biji namanya adalah imbibisi. Ini jadi pemicu, jadi trigger, jadi langkah esensial pertama yang harus terjadi ketika suatu biji tanpa adanya proses ini proses nomor 1 nih, tanpa adanya proses ini, dia nggak akan berkecambah. Proses perkecambahan selalu akan dimulai dari proses yang namanya imbibisi. Apa itu imbibisi? Imbibisi adalah proses masuknya air ke dalam biji. Itu pertama. Tanpa proses ini, nggak akan terjadi proses perkecambahan. Mau se-high quality apapun, dia kalau nggak ketemu sama air, nggak terjadi proses imbibisi, maka tidak akan berkecambah. That's why kalau misalkan kalian lihat nih,
berbagai macam biji yang dijual untuk bahan makanan, baik itu di pasar tradisional maupun di pasar modern atau kayak supermarket kayak gitu, yang punya ketahanan expired dates-nya lebih lama, itu biasanya dia dalam bentuk vakum kemasannya, bukan karena untuk divakum supaya dia nggak ketemu sama air atau dia nggak ketemu sama tingkat kelembaban yang tinggi. Karena apa? Ketika dia ketemu sama air, maka mungkin akan tumbuh si radikulanya, epikotilnya, plumulanya. Nggak lucu kalau misalkan kalian lagi beli biji, kemudian, lah kok dalamnya udah ada yang bercambah, udah ada yang kayak bentuk-bentuk akar, nanti secara daya ekonomi nggak akan terlalu laku, karena ya itu jelas. Kenapa? Perkecambahan itu diawali dari proses imbibisi atau masuknya air ke dalam biji. Why? Sekarang pertanyaannya, kenapa mesti ada air? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan suhu atau pH atau cahaya atau mungkin nutrisi tertentu dari dalam tanah? Why mesti air? Kenapa mesti air? Jawabannya adalah si air ini, H2O ini, yang sudah masuk melalui proses imbibisi, kenapa dia mesti masuk ke sini? Aku kasih tanda pakai X ya. Tuh. Dia mesti masuk ke dalam bagian X. Itu contoh doang. Kalau dia masuknya dari bagian atas ya dia akan ke sini. Pokoknya dia akan mengarah ke bagian kotiledon. Kenapa dia mesti mengarah ke kotiledon? Ini aku ganti prosesnya. Wait. Nah, lihat. Ada langkah selanjutnya yang terjadi. Tadi yang pertama, imbibisi. Masuknya air ke dalam biji. Air masuk ke dalam biji, tujuannya satu, nak. Dia punya fungsi, dia punya peranan, dia punya goal, dia punya tujuan satu. Harus ada proses imbibisi, supaya apa? Supaya hormon yang ada dalam kotil hormon namanya GA3 singkatan. GA3 itu adalah giberelin. Giberelin dari mana? Nggak usah bingung. Giberelinnya udah ada, dia termasuk ke dalam kandungan yang terdapat di dalam kotiledon. Udah ada bagian yang fix, bagian yang ada di dalam suatu kotiledon. Apapun jenisnya, monokotil, dikotil, dia punya giberelin. Nah, giberelin itu yang ada di semua biji, dia mesti dapat tanda dulu buat aktif. Ketika akan berkecambah, giberelinnya mesti aktif. Tapi giberelin aktif itu cuma bisa satu tandanya. Tandanya apa? Ini. Dia akan aktif ketika dia bereaksi sama air. Maka kalau misalkan ada proses imbibisi, ya giberlinnya ada sih di situ, tapi kayak ya udah, I'm here, I'm exist, but nggak ada yang ngasih tanda tuh buat gue aktif, ibaratnya kayak gitu. Jadi si giberelin dapat sinyalnya, katakanlah boleh sinyal atau mungkin pemicu atau mungkin trigger, dapat triggernya itu cuman sama satu hal. Apa halnya? Ini nak, air. Proses imbibisi akan mengaktifasi hormon giberelin yang terdapat di dalam kotiledon. Kenapa dia mesti ada giberelinnya? Giberelinnya dia punya fungsi. Apa fungsinya? Nih, giberelin punya fungsinya adalah untuk memulai rangkaian yang namanya sintesis protein. Aku kasih catatan lagi, tadi warna biru udah, merah udah, sekarang warna hijau. Biar nanti kelihatannya berwarna.
GA3 atau giberelin itu dia akan bergerak mengarah ke endosperm. Kenapa? Ingat, kita punya yang namanya cadangan makanan. Di cadangan makanan yang pada biji itu ada tepung, karbohidrat, ada lemak, ada apalagi ya, protein, banyak kandungannya. Tapi belum bisa diapa-apain buat jadi energi. Dia harus terubah jadi bentuk yang sederhana. Nah, pengubahan makromolekul jadi mikromolekul itu membutuhkan enzim. Tapi bisa bikin, tenang aja. Nah, pembuatan enzimnya itu dilakukan melalui proses yang namanya sintesis protein. Sintesis protein itu 2 tahap. Ada transkripsi, ada translasi. Nah, proses ini transkripsi sama sintesis protein. Proses ini baru akan terjadi ketika apa? Ketika dikasih tanda dimulai diklikin sama giberelin. Giberelin yang mendorong terjadinya proses sintesis protein. Untuk ngapain? Untuk membentuk enzim. Proses sintesis protein membentuk enzim. Enzimnya buat apa? Mecah cadangan makanan menjadi bentuk yang lebih simple. Nggak usah bingung, aduh Bu, kenapa dia mesti dibentuk jadi yang bentuknya lebih simple? Emang nggak bisa langsung dari cadangan makanan? Bayangkan gini, kalian dapat energi masuk ke lambung, dikontraksiin lagi, dicerna lagi, masuk ke usus halus, dicerna lagi, sampai dia dari nasi, roti, pasta, mie, kemudian dia akan dicerna dalam bentuk glukosa. Ini pun sama. Si cadangan makanannya itu mesti kita breakdown dulu, kita mesti pecah dulu sampai bentuk yang lebih sederhana supaya dia bisa diubah jadi energi sama sel-sel yang ada pada biji. Makromolekul yang cadangan makanan, dia perlu enzim. Ya udah kalau gitu bikin dulu enzimnya. Oh ya udah kalau mau bikin enzim berarti bikin caranya pakai sintesis protein. Wah, kalau sintesis protein pada pertama kali ini dia butuh pemicu dari giberelin. Oh, giberelinnya udah ada nih, tapi syaratnya satu, giberelinnya harus bereaksi dulu sama air. Jadi tahapannya nggak boleh ngacak. Pertama itu dia ini dulu, kedua dia enzim. Ya, lanjut. Ketika udah terbentuk enzim melalui proses sintesis protein, kemudian ada enzim untuk memecah karbohidrat tepung, ada enzim untuk memecah protein, ada enzim untuk memecah lemak, maka enzimnya akan dengan makanan yang dia struktur kimiawinya masih kompleks banget. Tujuannya enzim ini menyederhanakan bentuk cadangan makanan. Jadi ketika udah ada enzimnya, kemudian dia melakukan proses pengubahan komponen organik menjadi ATP atau menjadi energi. Lalu dia akan diarahkan ke epikotil dan hipokotil.
Untuk apa? Untuk pertumbuhan. Nih, si energinya yang didapat dari cadangan makanan yang dioksidasi, yang dipecah, yang diubah jadi ATP, dia akan diarahkan kembali kemana? Ke sini. Nah, nggak kelihatan. Ke sini. Sama ke sini. Ke bawah. Jadi seolah-olah kalau misalkan kalian lihat dari time lapse yang tadi, dari video singkat yang tadi, oh iya benar-benar epikotilnya keluar, hipokotilnya keluar. Proses untuk mengeluarkan epikotil hipokotil itu butuh apa? Satu, dia butuh penambahan jumlah sel. Kalau jumlah selnya mau nambah, berarti dia ngapain? Dia mesti melakukan pembelahan sel. Kalau dia mau melakukan pembelahan sel, berarti mesti ada apa? Mesti ada ATP. Dipecah dari kandungan glukosa, asam amino, asam lemak. Glukosa, asam amino, asam lemak dapat dari mana? Dari sini, cadangan makanan. Tapi dia mesti dipecah dulu sama enzim. Lah, enzimnya dari mana? Ya, bikin aja. Yang bisa memulai proses pembuatan enzim siapa? Giberelin. Giberelin dari mana? Giberelinnya udah ada di situ. Lah, terus kapan tandanya giberelin mesti kerja? Dia ditandai sama masuknya air. Jadi mau urutannya dari belakang ke depan, depan ke belakang, sama. Air dulu mesti masuk, giberelin aktif. Giberelin aktif memulai terjadinya sintesis protein. Sintesis protein terjadi, terbentuk enzim. Enzim kemudian memecah cadangan makanan yang kompleksnya masih yang strukturnya masih kompleks menjadi lebih sederhana. Udah kebentuk glukosa, asam amino, asam lemak, kemudian ada proses oksidasi menghasilkan ATP. ATP-nya atau senyawa organik yang sederhananya dialirkan ke epikotil dan hipokotil kembali untuk pertumbuhan. Sampai dia bisa, wah ukurannya memanjang, yang tadinya belum kelihatan sekarang kelihatan, yang tadinya ukurannya 0,8 cm, misalkan 8 mm, sekarang jadi 1,2 cm. Besokannya pas diukur 2,3 cm, dan seterusnya. Itu proses terjadinya keluarnya hipokotil dan epikotil dari dalam biji, atau perkecambahan. Nanti pas udah keluar nih, ketika epikotilnya udah keluar, hipokotilnya udah keluar radikulanya, tinggal lihat mana ya antara epikotil sama hipokotil yang kemudian dia faster, yang dia lebih cepat, yang dia lebih cepet, angkat atau enggak. Kalau kotiledonia terangkat, maka tipe perkecambahannya epigel. Kalau kotiledonnya tetap stay dalam tanah, maka tipe perkecambahannya hipogel. Jadi antara yang tipe sama yang proses ini dia nyambung ya, menganalisis konsepnya kalian sambungin. Tadi aku mulai dari tipe supaya lebih perintil-perintilannya ini. Sampai sini proses perkecambahan, ada yang ingin ditanyakankah? Silahkan. Ibu mau nanya, tadi definisi proses perkecambahan keluar hipokotil dan epikotil dari apa, Bu? Kenapa? Nggak kedengeran? Definisi proses perkecambahan itu keluarnya hipokotil dan epikotil dari apa tadi? Dari biji. Kalau enzim yang dibentuk di sintesis protein itu apa aja enzimnya? Yang asam amino gitu-gitu. Yang dibentuk untuk memecah cadangan makanan. Jadi ada amilase, ada protease buat protein, ada lipase. Basically ini untuk memecah karbohidrat, amilum, tepung, untuk memecah protein, protease, sama yang lain ada lagi. Bu Kiki mau
Halo, suaraku kedengeran nggak ya? Sayup-sayup. Ini suara kalian sayup-sayup apa karena aku ya? Enggak kok, aku speakernya 80% mestinya kedengeran. Coba ulang. Mau nanya kan tadi abis ada enzim kan yang memecah cadangan makanan. Abis itu ada yang amilase urutannya gitu. Dari enzim dia kemudian memecah cadangan makanan jadi bentuk lebih sederhana, kemudian dari bentuk yang lebih sederhana dia akan mengalami proses oksidasi buat menghasilkan ATP. Makasih Bu Kiki. Balik ya ke tulisan, ini gambarnya. Kemudian aku kembali ke ini. Dihasilkan glukosa, asam amino, asam lemak, itu yang dihasilkan sama reaksi-reaksi enzimatis. Terus buat apa? Glukosa dipakai untuk menghasilkan energi. Kemudian kalau asam amino digunakan untuk menyusun struktur sel dan menyusun enzim baru. Asam lemak dipakai untuk menyusun membran sel. Jadi mereka harus ada nih tiga-tiganya karena akan saling bekerja sama. Ketika dia menambah jumlah sel, ya berarti kan mesti ada membran sel baru, organel baru, komponen-komponen sel baru. Jadi nggak semata-mata cuma membelah doang selnya. Kemudian itu kalau misalkan mau dilihat perincian fungsi dari glukosa, asam amino, asam lemak. Nah, proses perkesambahan itu akan dipengaruhi, pertama dia pasti akan oksigen untuk proses oksidasi menghasilkan energi, suhu untuk kerja enzim, kemudian kalau cahaya untuk peranan dalam kerja hormon. Kalau misalkan dia udah ngeluarin epikotil dan hipokotilnya. Ya, jadi memang prosesnya terlihat simple, terlihat oh iya yang penting dia keluar aja lah epikotil sama hipokotilnya, tertinggal bandingin aja lah mana yang lebih panjang, tertinggal bandingin. Iya, itu kelihatannya. Tapi yang terjadi di dalamnya adalah proses yang ini. Yang tadi nih, proses pada gambar itu yang tadi, sampai dia peranan-peranannya lebih bisa terlihat. Gitu deh, itu proses perkecambahan tadi yang aku ambil contohnya ini, kemudian ini ndak usah. Ya, dikit lagi ya, dikit lagi. Lalu, yang pernah Bu Kiki bilang di awal, dia ada faktor dalam, ada faktor luar. Faktor dalamnya genetik sama hormon, faktor luarnya meliputi faktor-faktor lingkungan. Kemudian, enggak sekarang, tapi aku mau menunjukkan ini, hormon pada tumbuhan. Ini next topik pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai peranan-peranan hormon untuk pertumbuhan, mulai dari giberelin sampai giberelin untuk proses perkecambahan atau germination. Gitu ya. Jadi next ketemu sama Bu Kiki lagi, kita akan membahas mengenai ini, hormon pada tumbuhan. Itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum istirahat? Ini aku stop share ya. Ada? Enggak ada?